안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini film yang akan gue bahas dari Korea yang berjudul The Tunnel 3D. Hayo kita mulai. Dua orang pekerja terjebak di dalam tambang yang roboh. Seorang dari mereka merasa kakinya tidak dapat digerakkan. Untuk menghemat baterai, mereka pun mematikan sementara senter yang terpasang di helm mereka. Chai tiba-tiba mendengar ada suara aneh dan ketika dia menyalakan lampu, dia seperti melihat seseorang yang berpakaian sama dengan mereka yang sedang memakan sesuatu yang dia pikir adalah temannya Lizzie. Tapi kenyataannya Lizzie lagi nggak ngapa-ngapain dan hanya duduk manis di sampingnya. Sesuatu berbentuk asap tebal mulai bermunculan dan menyerang mereka. Masa sudah lama berlalu, kini tambang itu dijadikan resort dan tempat hiburan. Seorang perempuan bernama Enzu dan teman-temannya berencana akan pergi ke resort tersebut. Salah satu dari mereka yang bernama Kichul adalah anak dari pemilik tambang. Dalam perjalanan ke sana ada seorang pria semerawut menghadang mobil mereka. Tambang 300 meter di bawah tanah dan tampak dua orang pekerja sedang berkeliling yang salah satunya bernama Dongjun. Teman Dongjun mengingatkan agar selalu memastikan kompresor udara selalu menyala saat bertugas, karena di bawah sana banyak menghasilkan gas karbon dan racun dari gas tersebut bisa membuat orang berhalusinasi. Menurut gosip yang beredar, putra CEO mereka yang mempunyai ide untuk mengembangkan dan menjadikan tambang sebagai resort dan tempat hiburan. Sampailah Enju dan yang lainnya di tempat resort yang dimaksud. Han Kichul menghampiri kantor untuk mengambil kunci villa di sana. Sewaktu Enju yang berjalan di rel terowongan, seorang gadis berpakaian putih berdiri di depannya. Mereka saling menatap untuk beberapa detik dan gadis itu lalu tampak berlari ke dalam terowongan. Enju pun dipanggil oleh teman-temannya karena mereka pun segera akan pergi. Dongjun menatap Enju seakan mengenalnya. Enju dan teman-temannya akhirnya berpesta di bawah tambang. Laki-laki separuh baya yang mereka temui di tengah jalan datang dan menyuruh mereka untuk segera pergi karena menurutnya tempat itu dikutuk. Pria itu lalu melangkah mendekati Enju. Kichul langsung menghajarnya. Pria itu tersungkup dan mengeluarkan pisau lalu menggores tangannya sendiri. Dia berkata, "Jangan sekali-sekali kalian ke sana jika tidak ingin berakhir seperti aku." Dongjun langsung menahannya dan meminta maaf atas apa yang terjadi kepada para tamu dengan mengatakan paman itu adalah pekerja tambang yang otaknya sedikit terganggu sejak insiden tambang waktu itu. Paman Kim terus mengoceh dan mengatakan tempat ini dikelilingi neraka. Kau bahkan tidak bisa menemukan jasadnya. Kurungan neraka tidak akan membiarkan arwah meloloskan diri. Dongjun lalu membawanya pergi. Mereka pun melanjutkan bersenang-senang di villa. Kichul ternyata diam-diam berselingkuh dengan Sehi di belakang Yukyung. Yukyung yang tadinya sudah masuk ke dalam kamar tiba-tiba kembali dan menanyakan di mana keberadaan semua orang. Dan dia pun segera memeriksa keluar. Sedangkan Enju tampak berjalan sendiri di seputaran villa. Yukyung yang sedang mencari keberadaan pacarnya itu berteriak ketika melihat penampakan Paman Kim yang tiba-tiba itu. Paman Kim terus berkata, "Aku sudah memperingatkan kalian untuk pergi tetapi kenapa tidak mendengarkan?" Singkat cerita, mereka semua akhirnya datang karena mendengar teriakan Yukyung. Paman Kim dilumpuhkan oleh hantaman kayu yang mengarah kepadanya. Tidak berapa lama, Paman Kim kembali sadar dan menghantamkan kayu ke kepala Kichul. Dia lalu menyerang Yukyung dengan mengatakan, "Kau harusnya tidak membangunkannya karena kau akan mendapatkan kutukan." Kali ini Paman Kim benar-benar tumbang karena mendapatkan tusukan besi di belakangnya. Enju mengusulkan agar mayat Paman Kim ditaruh di dalam terowongan untuk menghilangkan jejak. Mereka pun akhirnya membungkus jasad Paman Kim dengan plastik wrap dan membawanya ke terowongan. Sampailah mereka di terowongan dengan membawa jasad Pak Kim. Enju menemukan sebuah koren yang tergeletak di bawah lantai dan berpikir pasti ada seseorang di sini. Dari kejauhan dia seperti melihat bayangan seorang gadis yang pernah dilihatnya di rel dan menghilang. Enju pun menghampiri teman-temannya dan membantu mengurus mayat Pak Kim. Ketika dia melihat ke belakang, gadis itu kembali muncul dan berdiri di kejauhan. Di saat mereka mengangkat mayat itu, Yukyung berteriak kaget ketika melihat mata Pak Kim yang melirik ke arahnya. Mayat itu menggoyang-goyangkan badannya, tetapi mereka memilih untuk melemparnya ke dalam tanpa memeriksa lagi. Setelah itu mereka pun berjalan keluar. Yukyung yang berjalan paling belakang menemukan tulisan "Keluarkan aku dari sini" yang terukir di dinding batu. Kembali ke kantor.
Dongjun tidak sengaja melihat ke arah monitor yang mempertontonkan Kichul dan teman-temannya yang sedang di dalam terowongan. Selangkah lagi seharusnya mereka sudah bisa keluar dari terowongan, tapi sayangnya kabel listrik untuk membuka pintu gerbang itu terputus. Satu hal lagi, mereka baru tersadar bahwa Yukyung tidak berada di sana. Yongmin menanyakan kepada Sehi. Sehi hanya bilang tadinya dia memang di belakangku. Tapi sesungguhnya Sehi tahu di saat Yukyung yang berbelok ke arah lain dan dia membiarkannya. Di dalam sana, bahkan ponsel pun tidak dapat menangkap sinyal. Yukyung yang berjalan sendiri sampai di suatu tempat di mana terdapat sebuah cermin yang tergantung. Di cermin itu dia melihat wajahnya yang semakin menghitam padahal sesungguhnya wajahnya tidak kenapa-napa. Dia lalu berteriak ketika wajah di cermin itu berubah menjadi sosok Pak Kim sambil berkata, "Sudah aku bilang untuk pergi." Wajah Pak Kim seperti akan keluar dari cermin dan mengatakan, "Aku akan menunjukkanmu neraka sesungguhnya," sambil menyemburkan tinta hitam ke arah Yukyung. Gak kalah sama cumi-cumi, air hitam pun keluar dari atas seperti hujan dan Yukyung yang berjalan mundur terpeleset jatuh terbanting ke belakang. Akhirnya mereka menemukan Yukyung yang terkapar di lantai dengan darah di sekitar kepalanya. Dilihat dari bercak-bercak yang ada, Yukyung seperti menghindari sesuatu dari arah depan dan terjatuh ke belakang dengan posisi kepala membentur lantai. Itulah yang menyebabkan dia meninggal menurut Eunju. Seseorang tampak masuk ke terowongan dengan kesiapan perlengkapan yang lebih baik yang gue perkirakan itu adalah Dongjun. Di dalam pos terowongan mereka mendapati 2 walkie-talkie yang masih aktif dan membaginya. Eunju menyarankan menemukan Pak Kim kembali untuk menanyainya jalan keluar. Karena bagaimanapun Pak Kim lebih paham soal terowongan tersebut mengingat dia sudah bekerja bertahun-tahun lamanya. Mereka pun berpencar. Yongmin bersama Eunju sedangkan Kichul bersama Sehi. Kichul menemukan bercak darah dan terus mengikutinya tetapi tidak menemukan apa-apa. Mereka lebih seperti hanya mengitari tempat yang sama. Karena sudah kecapean dan oksigen yang tipis di terowongan, Kichul pun pingsan. Yongmin yang mendengar kepanikan Sehi dari walkie-talkie segera ke sana untuk memeriksa dan menyuruh Eunju untuk tetap diam dan tidak kemana-mana. Gadis berbaju putih itu muncul kembali. Nah, kita skip dulu bagian ini ya. Ada sebuah gambaran di mana Yukyung yang terlihat ketakutan sambil berjalan dan memanggil Kichul. Itu ternyata ada di dalam mimpi Kichul. Di saat Kichul terbangun, dia sudah berada di dalam sebuah kamar bersama Sehi. Dia berpikir mimpi macam apa itu tadi dan segera membangunkan Sehi. Di saat Sehi menghadapkan wajahnya, dia terkejut melihat mulut Sehi yang tergores dan Yukyung muncul di hadapannya dengan tampilan mata yang bolong. Yukyung pun semakin mendekat dan mereka saling mencekik. Yukyung lalu mengeluarkan tinta hitam dari lubang matanya. Kichul pun tersadar kembali di dunia nyata yang ternyata masih berada di dalam terowongan. Sehi ditemukan meninggal begitu saja dan entah apa yang terjadi. Orang yang memakai perlengkapan lengkap itu tiba-tiba sudah berdiri di sana dan Kichul menuduhnya telah menyebabkan Sehi meninggal. Setelah itu dia pun pergi melarikan diri. Yongmin yang sedang berjalan menemukan sebuah kain putih dengan bercak darah. Setelah dibuka, sekumpulan kelelawar berterbangan keluar. Eunju yang berjalan mengikuti gadis itu terjatuh ke sebuah lubang. Sebuah tangan menggapainya tetapi kurang beruntung. Eunju tetap terjatuh ke bawah. Diceritakan dulu Eunju dan Dongjun sudah saling mengenal sewaktu remaja. Mereka dibesarkan di daerah seputar tambang tersebut dan ayah mereka adalah seorang penambang. Walaupun Eunju besar di sana, tetapi dia tidak begitu suka karena pekerjaan ayahnya itu telah menyita banyak waktu dan jarang bersamanya. Dia berharap suatu hari secepatnya dia bisa pindah ke ibu kota. Ayahnya membuatkannya sebuah perhiasan dari batu dan diberikan kepada Dongjun. Kembali ke Eunju. Di sana dia kembali melihat penampakan gadis berpakaian putih itu yang berada di dalam air. Setelah itu, Eunju pun bersikap aneh dengan membawa sebuah kapak yang entah dia dapatkan dari mana. Yongmin yang bertemu dengannya segera mengajaknya untuk pergi tapi dia tidak merespon. Merasa ada yang aneh, Yongmin pun berputar arah dan lari. Tapi sayangnya kapak itu melayang ke arahnya dan Yongmin pun tumbang. Kini seseorang yang berpakaian lengkap itu menemukan Eunju. Dia pun melepas semua perlengkapan pernafasannya yang ternyata adalah Dongjun. Saat itu jugalah Eunju mengingat dan mengenalinya. Di masa remajanya dulu mereka sering bermain di seputar terowongan.
Suatu hari diceritakan terjadi insiden di mana terowongan itu roboh dengan ayam mereka yang masih terjebak di dalam. Sedangkan pemiliknya tidak ingin melakukan langkah penyelamatan lebih dan memilih untuk mendouble ganti rugi. Enju yang saat itu syok dan menyerang sang pemilik. Setelah itu dia berlari masuk ke dalam terowongan. 3 hari setelahnya dia ditemukan di dalam tambang dan hilang ingatan. Setelah itu dia dikembalikan ke keluarganya. Dari kejauhan Ki-chul tiba-tiba muncul dan melemparkan gancu ke arah mereka dan mengenai lengan Dongjun. Ki-chul telah salah paham dengannya karena kebanyakan menghirup karbon monoksida yang membuatnya berhalusinasi. Masih dalam perdebatan, Ki-chul tiba-tiba mengingat mimpinya di mana dia yang mencekik hantu bermata bolong itu yang ternyata adalah Sehi. Ki-chul mulai ngawur dengan mengatakan bahwa Dongjun lah yang membuat dia berbuat seperti itu. Ki-chul pun menyerang Dongjun. Enju lebih ganas lagi, dia mengambil kapak dan mengarahkan ke Ki-chul. Beruntung Dongjun berteriak dan mereka berhasil menghindar. Ternyata sewaktu Pak Kim tertusuk dari belakang dan mereka membawanya ke terowongan, Enju lah yang sengaja merusak kabel listrik dan mematikan kompresor udara. Enju mengatakan ingin membalas dendam di mana ayahnya yang dulu terjebak di dalam terowongan itu pastilah telah mendapatkan ilusi dan rasa sakit yang mengerikan. Enju berteriak mengatakan mati karena penderitaan atau mati karena keracunan gas tetaplah sama. Sebuah pembunuhan bagiku dan kecelakaan bagi kalian. Mereka pun terlibat perkelahian. Dongjun mencoba melerai perkelahian itu dan di saat posisi Ki-chul sedang di atas, dia pun ambruk ditusuk dari belakang. Enju mulai kehilangan akal sehatnya. Dia menyalahkan Dongjun yang hanya berdiri terdiam dan tidak membantunya di saat ayah mereka terjebak dalam terowongan dulu. Di saat Enju mengayunkan gancunya, alat itu ternyata diarahkan ke atas yang mengakibatkan runtuhnya terowongan dan memisahkan antara dia dan Dongjun. Enju yang terjebak di dalam seakan mendengar percakapan ayahnya saat itu yang mengatakan jika kita mati di sini, orang-orang akan segera lupa seperti para penambang dan para penambang itu adalah kita. Aku tidak takut, tapi jujur aku tidak senang dengan ini. Aku berjanji kepadanya pergi ke pantai akhir pekan ini. Aku harus hidup, aku harus bertahan selama beberapa hari. Sayangnya tidak cukup udara di sana dan ayam mereka pun akhirnya meninggal. Dongjun berhasil diselamatkan. Mayat-mayat yang lain juga ditemukan kecuali Enju. Dari kejauhan di mulut terowongan yang lain, Dongjun menyaksikan bayangan Enju yang sedang berdiri. Tamat. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 공유 잊지 마시고요. 다음 영상 알림을 위해 알람 설정도 부탁드립니다. Sampai jumpa.